Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Klinik Hati Podcast. Di sini saya Ustadz Imam Teguh dan manajemen Klinik Hati. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah pembimbing saya, guru saya, dan panutan saya. Beliau Habib Abdillah Al-Jilani. Selamat pagi Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Habib? Aktivitas hari-hari mungkin di kala masa-masa pandemi saat ini, Habib banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan. Habib merasakan di saat pas lagi pandemi saat ini mungkin banyak sekali nih ya kegiatan-kegiatan yang tadinya mungkin rutinitas di lapangan ya, yang rutinitas mungkin menghadiri majelis-majelis. Saat ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media sosial seperti saat ini, podcast dan sebagainya, atau siaran-siaran langsung yang sifatnya media. Nah ini saya sebelum mungkin mengorek-ngorek nih Habib ya, belum kita bertanya-tanya panjang lebar. Habib sendiri Nun Sewu Bib, asli kelahiran dari mana? Kalau gitu. saya asli dari Wonosobo. Wonosobo, cuman orang tua, kalau abah itu dari Pekalongan. Abah dari Pekalongan. Asli Pekalongan. Ibu itu asli dari Wonosobo. Jadi kita tapi saya produknya produk Wonosobo. Kelahiran Wonosobo. Kelahiran Wonosobo. Nggih. Masya Allah. Terus gimana nih ceritanya kok Habib bisa sampai hijrah dari Wonosobo ke Cilacap gitu, Bib? Ceritanya gimana ini? Awal kan dulu sekitar tahun akhir 99 atau awal 2000, tahun 2000, setelah saya selesai sekolah, itu saya sempat sekolah di Semarang. Jadi Semarang, bulan di Diponegoro saya. Setelah selesai, saya tahun 2000 masuk ke Cilacap. Hijrah ke Cilacap ini berkecimpung di dunia pendidikan. Saya mengelola bersama dengan teman-teman itu mengelola satu lembaga pendidikan bahasa waktu itu. Saya kelola, cuma memang berlangsung kurang lebih sampai tahun 2002 lah. 2002. Jadi murni waktu kesini ya kegiatannya ya mengajar, yaitu dan mengelola lembaga pendidikan bahasa. Di situ ada pendidikan bahasa banyak, tidak hanya bahasa Inggris, beberapa bahasa, tapi saya termasuk di antara pengelola yang memanage daripada lembaga pendidikan tersebut. Masya Allah. Berarti bukan cuma bahasa Inggris tok ya, Bib ya. Mungkin ada bahasa Mandarin, bahasa apa ya. Luar biasa. Iya, kalau lembaga pendidikannya ya, tapi kalau penguasaannya tentu saya tidak. Hanya saya mengelola, tapi untuk yang saya saya paham persis ya tentang bahasa Inggris ya. Iya. Gitu. Dengar sampai ke luar negeri juga nih, Bib. Masya Allah. Luar biasa sampai ke luar negeri ya, Bib ya. Itu satu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kebetulan. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi cuman itu proses yang cukup panjang, proses yang cukup lama. Jadi bukan pada saat saya mengelola lembaga pendidikan, bukan. Akan tetapi justru itu di tahun 2007. 2007. Ya, 2007 setelah saya menikah dan saya punya anak. Waktu itu anak saya yang bernama Robiah Adawiyah itu pada saat usia 40 hari saya berangkat. Tapi memang itu melalui proses, tidak serta-merta terus kayak saya ini bisa berangkat, enggak. Tapi harus melalui sebuah proses, yaitu suatu pengetesan. Saya dites di Universitas Padjadjaran waktu itu. Jadi saya ikut tes di Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah di antara yang daftar itu ada 15 orang yang masuk dan Allah berikan kesempatan saya untuk bisa berangkat ke luar negeri. Itu luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Berarti karirnya udah diawalin dengan yang sangat luar biasa Bib ini ya. Dulu sempat jadi guru juga katanya Bib. Betul. Guru, saya sempat jadi guru bahasa Inggris ya. Iya, jadi guru bahasa Inggris. Jadi
Saya ngajar bahasa Inggris awal di Cilacap itu dari semua lini. Jadi dari ketika anak kecil saya ajari bahasa Inggris, dari anak TK, anak SD, SMP, SMA, sampai saya ada beberapa in-house training, pelatihan di in company training di perusahaan, bahkan di stikes termasuk stikes yang ada di Cilacap pun sebagian dosennya juga ketika mempersiapkan untuk berangkat ke luar negeri, saya pun diminta untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Jadi hampir tidak ada tempat yang lowong yang belum pernah saya datangi untuk memberikan pelatihan bahasa. Mau di Bali Pertamina, di Holcim, bahkan di Holcim pun ketika IF itu pun saya sempat ada kontrak dengan Holcim waktu itu. Alhamdulillah. Nah, cuma yang memang formal saya pernah mengajar yaitu di salah satu SMK di Cilacap. Nah itu saya berangkat ke luar negeri itu pada saat saya berada di SMK. Itu saya mengajar di SMK dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Tahun 2007 ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti tes di Pajajaran tersebut. Alhamdulillah lolos, diberikan kesempatan untuk ke luar negeri tersebut, ke negara yang mungkin orang bilang negara yang wah begitu ya, di Amerika waktu itu, di 3 negara bagian. Di waktu itu saya berada di di New York juga iya, Boston juga iya, terus di Arizona juga iya. Itu salah satu ini ya, anugerah, ini satu kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada saya. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah Klinik Hati di New York juga kita ada cabangnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dikelola sama putra asli Indonesia, tapi dia kerja di duta besar yang ada di sana. Alhamdulillah nyambung nih. Kalau waktu itu saya sudah di sana, mungkin sudah tahu, mungkin saya akan mampir ya. Cuman kan waktu itu kita belum tahu. Betul. Allah belum takdir. Tahun 2007 itu ya? 2007. Tahun 2007. Saya ingat anak saya pada saat usia 40 hari saya tinggal itu. Pas pokoknya proses tesnya juga sudah Masya Allah, tapi sudah Alhamdulillah bisa berangkat, bisa pulang dengan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Luar biasa ya. Kenangan-kenangan yang sangat hebat di sini. Nggak ngerti nih, karirnya ternyata luar biasa ya, sampai dikenal masyarakat, kenal luar biasa sampai ke luar negeri seperti ini ya. Nah ini Bib, saya sebenarnya di saat pas lagi ini cerita tentang saya Bib ya, mohon maaf sebelumnya Bib ya. Saya mendirikan Klinik Hati untuk cabang Cilacap ini kurang lebih 2,5 tahun atau 2 tahun 4 bulan yang lalu. Ya, itu ada beberapa pasien yang selalu ini kisah nyata Bib, Masya Allah, ini kisah nyata. Saya cerita, mungkin ada sebagian yang manajemen nggak tahu juga nih. Saya cerita nyata. Ada beberapa pasien yang datang ke saya, setiap kali dia mau pulang selalu menyampaikan, Ustadz Imam dapat salam dari Habib Abdillah Al-Jilani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam balik saya untuk beliau. Satu kali itu pasien yang berbeda 2 minggu atau 1 minggu datang lagi dan menyampaikan lagi, Ustadz Imam dapat salam dari Habib Abdillah Al-Jilani. Waalaikumsalam, dan seterusnya sampai ke 6 kalinya Bib. 6 kalinya. Saya di situ saya malu luar biasa Bib, karena memang di saat sampai ke 6 kalinya, karena memang itu masih saya bolak-balik Bandung Cilacap kayak gitu terus. Karena memang praktek di Cilacap ini harus ngurus perizinan, harus ngurus apa, sehingga saya belum berani menetap di sini. Jadi menetapnya masih di Bandung. Jadi Bandung Cilacap setiap seminggu sekali itu. Senin berangkat ke sini, Rabu balik ke sana. Itu setiap kali ada pasien selalu menyampaikan seperti itu, ada kurang lebih 6 kali. Nah, ke-7 kalinya saya berpikir, Masya Allah, ini ketika saya diam, hanya cuma dikasih salam dan diam, saya tidak menghadap serta mungkin tidak tidak sowan ke Habib, saya akan mungkin ngerasa dosa sekali gitu. Dan yang niatan saya ke-7 itu saya harus datang. Pas banget
ada acara majelisan di Habib. Iya, betul, Ya, betul. majelis ya mungkin nanti akan kita bahas. Nah, di majelis itu saya ketemu dan sampaikan ke Habib, Bib nun sewu Bib, saya baru bisa sowan ke sini sudah ke-7 kalinya ya. Saya disampaikan salam. Dan Habib mungkin bingung, ini aku kapan ngomongnya yo, ngomong salamnya kapan? Nah, itu ternyata itu banyaknya pasien yang datang ke saya menyampaikan salam. Dan kemungkinan enggak, wallahualam ya, kita enggak ngerti juga itu. Mungkin kreteknya hati gitu, Bib. Kreteknya hati, ini salam. Mungkin Habib nggak pernah nyampein salam itu gitu loh. Terhadap mungkin pasien saya dan sebagainya. Karena itu pasien saya bukan asli orang Cilacap tok, Bib. Ya, itu dari Ngawi, dari Pacitan, ya, dari Surabaya. Dan saya juga heran, nggak mungkin beliau kenal sama Habib gitu kan. Dan itu luar biasa datang menyampaikan seperti itu. Nah, ini kualat saya kalau ketujuhnya ini saya nggak bisa sowan ke Habib. Nah, ini luar biasa. Mungkin saya merasakan sekarang banyak sekali perbedaan ya yang luar biasa ketika saya merasa dibimbing oleh guru saya, panutan saya, yaitu Habib Abdillah. Dan alhamdulillah ya, dari semenjak itu Bib, saya mengkiblatkan lah, yang tadinya memang saya ada guru, mungkin Habib juga kenal, Habib Sekaf Al-Mahdi yang di Parung, itu guru saya dapat masukan dan sebagainya. Beliau luar biasa, sudah menciptakan atau membuat saya seperti ini gitu, dan sekarang dibimbing oleh Habib. Dan itulah yang terjadi, Bib. Ini yang sangat-sangat sampai pokoknya aku harap gandolan sarungnya Habib, harap sampai kapanpun aku gandolan manut wes pokoknya gitu. Itulah yang memang perjalanan spiritual saya di Kabupaten Cilacap ini. Maka dari itu saya mohon selalu bimbingannya Habib dan sebagainya. Itulah kisahnya yang mungkin 1 kali sampai 6 kali. Dan yang ke-7 kalinya baru saya bertatap muka. Mohon maaf Habib, saya 7 kalinya ini baru bisa menemuin Habib dan sebagainya. Mungkin Habib bingung saat itu, kok 7 kali ya kayak gitu. Kok disalamin sampai 7 kali. Itu benar luar biasa itu batiniahnya ya. Itu mungkin cara Allah menemukan saya dengan Habib. Nah, itu. Terus ini sedikit pertanyaan juga untuk Habib. Ini ceritanya gimana awal karirnya Habib, mungkin pertama kali dari door to door, orang ke orang untuk bermajelis dan sebagainya, sampai Masya Allah ya, ini siapa yang gak kenal beliau gitu. Beliau luar biasa. Jamaahnya ribuan di Kabupaten Cilacap, mungkin udah meluas sampai Banyumas, Wonosobo dan sebagainya. Nah, ini ceritanya gimana nih, Bu? Ya, itu seperti itu. Ya, memang dari ketika saya berada di Cilacap dari tahun 99, sekitar bulan Oktober waktu itu, sampai tahun 2009. Itu 2008, nah itu kita belum berkegiatan Ustaz, terkaitan bidang dakwah kita belum. Kita masih tetap dalam kegiatan-kegiatan seperti keterkaitan dengan dunia bahasa, masih dengan pendidikan. Pendidikan. Memang saya masih menikmati itu, masih menikmati itu. Saya berjalan terus dan masih bahasa ininya agak koboi lah. Saya kesana kesini, jadi merasa bebas gitu ya. Tapi memang setelah menikah itulah di tahun 2005, terus tahun 2006, 2007. Kita diberi kesempatan ke luar negeri, terus sempat pulang dari luar negeri itu. Abah waktu itu masih ada, orang tua masih ada. Didudukkan saya sama Abah mengatakan, mau sampai kapan kamu seperti ini? Saya bilang, Bah, saya masih menikmati seperti ini, tidak bisa. Kamu harus melakukan sesuatu yang membawa manfaat untuk orang lain, gitu loh. Nah, kamu kan harus ingat apa yang disampaikan oleh Imam Syauqi. Imam Syauqi ini seorang bujangga. Dia mengatakan, ikhfat li nafsika qabla mautika dzikraha fa dzikrul insani umrustani. Jagalah dirimu sebelum datang matimu dengan sebutan dan amal soleh. Karena nanti sebutan dan amal soleh bisa menjadi umurmu yang kedua setelah kematianmu. Ini sesuatu yang akhirnya saya mendorong, tapi kan bisalah diundur, tidak bisa diundur lagi. Itu masih nawar. Masih nawar sama Pak. Kalau bisa diundur lah Pak, nggak bisa.
sudah waktunya. Mulai dari situlah, karena saya ingat memang bagaimana kebayang kalau nanti kok sudah meninggal. Bayangan saya ketika meninggal saja sebenarnya. Karena keingin sesuatu hal yang baik. Karena ada peribahasa yang lain juga, al-mautu toleh rahatun linnas, al-mautu soleh rahatun linafsi. Ketika orang yang soleh yang meninggal, maka istirahat untuk dirinya dia. Tapi masyarakat yang ditinggalkan akan meneteskan air mata. Sementara meninggalnya orang yang meresahkan masyarakat, yang bikin orang nggak enak, nggak nyaman, itu justru ketika dia meninggal, yang istirahat masyarakat yang ditinggalkan. Alhamdulillah orang seperti itu meninggal lah. Ini menjadi satu pemikiran saya. Akhirnya ketika itu saya masih ngajar di salah satu sekolah di SMK, kebetulan teman guru saya ajak. Ketika teman guru saya ajak, satu orang waktu itu, cuma satu orang saya ajak, ayo Pak ikut saya lah, apa baca apa sih, wirid lah, apa sih, baca rotib itu. Saya baca rotib waktu itu. Baca rotib, kita baca Rotibul Atos, kita baca. Saya agak lupa, akhir 2008 kalau nggak salah itu. Kita baca rotib. Satu orang, dua orang, waktu itu masih di perumahan Taman Gading, dan yang kita pakai kamar, jadi kamar ukuran kecil lah, ukuran kecil. 3x3 ya, 3x3, cuma satu orang. Itu waktu itu mereka manggilnya dengan sebutan Pak Abdillah, Mas Dillah. Gitu. Saya nggak apa-apa, karena memang kita tidak harus mereka memanggil dengan sebutan-sebutan itu, karena mereka, kita nggak memaksakan mereka untuk, dan saya tidak memperkenalkan Habaib, tidak tahu Habib itu enggak. Sampai 2008 akhir itu mulailah kita satu orang, dua orang, tiga orang, sampai 4 orang. Begitu sudah 4 orang, saya ingat pernah ada salah satu itu yang orang tuanya itu sempat curiga dengan apa yang kita lakukan. Karena kita lakukan itu pertemuan itu di kamar. Ya sebenarnya bukan karena di kamar, karena kita nggak punya tempat gitu kan, cuma 4 orang kan gitu lah. Iya, keterbatasan. Jadi kita di kamar, terus kita baca rotib. Salah satu orang tuanya curiga, hati-hati, karena waktu itu kan masih musim rame itu. Mungkin dikira eksklusif lah, ini bahaya, medeni bahaya gitu sebagainya. Tapi alhamdulillah justru orang tuanya datang. Saya malah betul senang ketika orang tuanya datang, kita punya kesempatan untuk menjelaskan. Setelah dijelaskan malah orang tuanya mengatakan, saya titip anak saya sekalian. Saya bilang jangan titip saya Pak, kita sama-sama saja, nanti biar saya yang ngaji, putra bapak yang ikut ngaji, kita cuma pengen cari ketenangan. Sudah 4 orang. Setelah 4 orang berjalan, waktu itu saya mulai ini, kebetulan ada orang yang ikut Habib Lutfi. Dulu waktu muda ikut Habib Lutfi cukup lama. Itu orang tua, orang Jalan Lombok, kebetulan dia ikut dari muda. Kebetulan tempatnya itu pengen ditempati untuk baca rotib lah. Ini wasilah daripada Habib Umar yang ada di Jatilawang meminta saya, Beb, daripada di tempat antum bednya kecil, ditaruh di musola sana saja, minta di Jalan Lombok. Maka saya pindah di Jalan Lombok waktu itu sudah mulai pindah di sana. Begitu pindah di sana, kita mulai baca di situ, mulai bertambah dari 4, 5, 6, 7. Satu ketika saya ketemu seseorang, terus ada yang ikut saya ini manggilnya kan Mas Dillah. Tapi dia menceritakan ke orang lain, saya ikut sama Mas Dillah ini baca rotib lah. Yang satu bilang rotib ini bacaannya Habaib gitu loh. Itu Habib apa bukan? Saya nggak ngerti Habib, saya tahunya pokoknya Mas Dillah saja gitu loh. Nah, akhirnya alhamdulillah ikut, terus kita kita ajak untuk baca rotib, sampai di situ sudah berlangsung cukup lama, tidak kita kenalkan Habaib sampai 2 tahun mereka nggak kenal. 2 tahun, jadi mereka masih Mas, masih Pak dan sebagainya. Kita nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, nggak harus manggil Habib, artinya karena memang murni saya, yuk kita yang penting mau baca bareng dengan saya. Ya akhirnya sampai berkembang sampai sekarang. Kalau diceritakan nanti panjang sekali. Karena ada durasi waktu kayaknya. Betul. Bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa menjembatani untuk melebar daripada yang saya jelaskan. Baik. Ini mungkin kita cut dulu ya, karena memang yang tadi Habib sampaikan, karena ada keterbatasan waktu. Baik, mungkin para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ini berhenti dulu, istirahat dulu ya. Kita akan lanjutkan yang berikutnya dengan Klinik Hati Podcast. Begitu aja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita bertemu kembali masih dengan beliau, guru dan panutan saya yang sangat luar biasa, Habib Abdillah Al-Jilani. Baik, Beb, kita lanjutkan kembali nih, Beb. Nah, tadi sudah menceritakan tentang awal mula menjalankan rutinitas ya, Beb ya, rutinitas yang dari awal 3 orang, 4 orang, 1 orang gitu sampai berkembang sehingga pindah ke daerah musola dan sebagainya. Dan yang saya tanyakan nih, Beb, mungkin banyak orang yang bertanya nih, ceritanya bisa mungkin dinobatkan atau mungkin ini terkenal nih, baru gernya nih, bisanya dipanggil Habib nih ya. Itu gimana nih? Masih banyak sekali, saya yakin banyak sekali yang menanyakan hal itu dan mungkin mau bertanya mungkin nggak ini. Nah, silakan Habib. Iya, jadi memang ajaran daripada para habaib yang diajarkan oleh datuk-datuknya dulu kan maliyahnya jelas. Ajaran dari baca adalah biasanya rotibul atos, rotibul haddad. Nanti kalau maulid biasanya simbuturor, artinya bukan berarti yang lain keliru, enggak, yang lain juga betul, cuma itu yang biasa dilakukan oleh para habaib. Nah memang pada saat awal saya ini menjalankan rutinitas ini, kita langsungkan di malam Rabu. Kenapa kok malam Rabu? Kebetulan malam Rabunya itu khususnya yang untuk selapanan setiap 35 hari sekali, bertepatan dengan malam kelahiran saya, malam Rabu Manis itu. Itu sih gitu, ngepasin saja, nggak. Iya. Seiring perjalanan itu masih tetap berjalan selama 2 tahun biasa. Cuman memang ketika itu kan ada ketemu dengan seseorang yang memang orang tersebut mengetahui tentang gaib, yang sebenarnya 2 tahun saya tidak pernah kenalkan. Artinya 2 tahun ketika orang ikut baca rotib bareng dengan saya, mereka tidak kita kenalkan Habib itu apa. Karena kalau nanti kita yang menyampaikan, nanti kesannya jadi ini mau promosi Habib ini kan nanti jual. Enggak sih, kita enggak mau promosi gitu. Artinya justru memang ada orang lain yang tahu terkait itu, dan memang ada orang yang Allah Ta'ala juga berikan kelebihan untuk memahami akan hal itu, yang menyampaikan, justru akhirnya menyampaikan ke orang lain bahwa itu adalah seorang habaib. Memang untuk menjadi seorang habaib tidak bisa pesan, Ustaz. Jadi kayak pas mau lahir itu terus pesan ya Allah, nanti kalau saya lahir saya pengen jadi habib. Nah, kita nggak bisa pesan. Betul. Malah satu tanggung jawab yang sangat besar sebenarnya. Malah kalau boleh milih mungkin, andai kata kok dulu lahir kamu ditawarin seumpama Allah kasih tawaran, kalau boleh ditawarin seumpama kamu jadi habib atau jadi muhibin, ya saya pilih jadi muhibin saja. Karena kalau jadi muhibin enak, tinggal gandulan sarungnya saja tadi gitu loh. Yang digandulin sarung ini kan berarti kan ikat pinggangnya harus dikencengin. Artinya apa? Artinya memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat berat, karena dia membawa nama daripada datuknya, yaitu Rasulullah SAW. Makanya kadang-kadang ada kecanggungan ketika seseorang yang tadinya awalnya itu taunya Mas Dila, Pak Abdillah, Mr. Dila, Mr. Abdillah, ini akhirnya yang tahu mereka ya terus mengambilnya ya Mas Habib. Mas Habib. Lama-lama Masnya menjadi betul. Tapi itu sih nggak jadi masalah, karena memang berawal datang ke sini pun selama 9 tahun pun tidak pernah kita berkecimpung di dunia yang seperti ini. Tapi memang karena ini dawuh, dalam artian memang ada dipanggil oleh orang tua untuk melakukan sesuatu yang manfaat, dan ini juga didukung oleh para habaib sepuh sebagian dan para kiai di Cilacap juga yang minta saya. Maka alhamdulillah terus kita berjalan dengan kegiatan, dan mulailah mereka mengetahui bahwa ini seorang keturunan daripada Rasulullah SAW. Jadi bukan sebuah kebanggaan, artinya bukan sebuah kebanggaan untuk dibanggakan, tapi juga sebuah tanggung jawab yang sangat berat, karena ini sebuah hal yang membawa nama daripada Rasulullah SAW. Amanah yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang sangat berat. Tanggung jawabnya yang begitu berat. Jadi bukan terus ketika 1, 2, 3, 4 ini kan kadang-kadang yang harus kita atur ini hati. Ketika di depan orang banyak, jumlah orang banyak, kadang ada perasaan khawatir juga.
muncul di dalam hati yang kita khawatirkan. Oh ya, ini loh saya Habib, ini loh saya, oh orang yang ikut saya banyak sekali. Ini penyakit yang kadang-kadang berdoa sama Allah, moga-moga saya dijauhkan dari hal-hal sifat-sifat yang seperti itu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dengan hal seperti itu kita ada khawatir, ada takut. Makanya selalu berdoa untuk dijauhkan dari perasaan-perasaan yang muncul sifat kesombongan di dalam diri. Karena memang ini kan orang, ini kan hina, ini kan lemah, nggak kuat. Apa yang mau disombongkan? Nggak boleh. Sekalipun seorang habaib pun katakanlah ya, kita tidak terus mengatakan, oh kamu harus ini, saya harus. Kita nggak berani. Itu artinya kita betul-betul kepingin hanya ingin bermanfaat buat orang. Itu saja, kita ingin manfaat, artinya supaya seperti saya sampaikan di awal, ketika meninggal nanti ada umur kedua untuk saya. Kita lihat bagaimana orang-orang soleh, mereka sudah meninggal, tapi mereka masih dikirim Fatihah, bahkan mereka masih disiaroi. Itu ada keinginan seperti itu, karena semua ada ujung. Saya kira seperti itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya, Bib. Iya. Baik, Bib. Terus ini, Bib, dalam mungkin menjalankan aktivitas, mungkin rutinitas seperti itu, dan alhamdulillah sudah siarnya luar biasa ke sana kemari dan udah dinobatkan bahasanya dengan Habib dan sebagainya. Kalau boleh tahu, Bib, Habib yang ada di Kabupaten Cilacap berapa orang itu kira-kira? Yang ada di Kabupaten Cilacap untuk di wilayah kota paling mungkin berapa kakak ya, nggak begitu banyak. Mungkin sekitar 7 atau berapa. 7. Tapi sebenarnya kalau sampai wilayah ke Sidoarjo sampai ke Majenang memang ada meluas, ada cukup lumayan banyak ya, berarti ya. Tidak banyak sekali. Tapi kan kita kan masuknya wilayahnya di wilayah Banyumas. Kalau wilayah Banyumas berarti kan ya sampai Purwokerto dan sebagainya, itu Sukaraja dan sebagainya. Iya, lumayan banyak. Tapi kalau di wilayah Cilacap khususnya di kota itu sangat sedikit sekali. Enggak terlalu banyak itu dari para habaib yang ada di sini. Dan mereka juga biasanya memiliki kegiatan yang sama. Tapi ya juga ada yang habaib yang memang mereka berbidang di bidang bisnis. Enggak masalah itu, enggak masalah. Mereka punya usaha dan malah bagus saya kira. Memang saya ingat pesannya Habib Lutfi itu, kalau habaib itu juga kalau bisa jadi apa saja. Artinya dalam arti kalau bisa jadi dokter, jadi dokter. Kalau bisa jadi menteri, jadi menteri. Apapun jadi, tapi habaibnya tetap melekat. Artinya boleh jadi apa saja, tapi habaib tetap melekat. Ini yang beliau sampaikan. Saya pernah mendengar beliau menyampaikan akan hal seperti ini. Jadi tidak hanya habaibnya saja, tapi punya bidang khusus yang dia jalani. Kebetulan saya juga punya bidang, saya adalah dalam hal bahasa kan begitu. Luar biasanya. Selain bahasa juga ngomong-ngomong nih, Habib juga mungkin karena mendengarkan mungkin dawai Habib Lutfi tadi atau Habib yang mungkin lebih ini lagi, Habib sendiri punya bisnis nih. Dengar-dengar nih luar biasa ya bisnisnya. Jadi selain beliau memang luar biasa untuk siar agamanya, beliau juga punya bisnis yang dahsyat ya. Dari bisnis kuliner maupun bisnis otomotif nih beliau ya, luar biasa. Makanya teman-teman Klinik Hati yang ada di Kabupaten Cilacap ya, kalau pingin ngerasain nih bisnis kulinernya Habib, ya, mie ayam, rasanya Arab banget pokoknya, rasanya enak banget pokoknya, itu luar biasa. Terus otomotif dan sebagainya, beliau juga punya bengkel ya, itulah saya salut dengan beliau gitu, walaupun beliau sudah disibukkan dengan aktivitas siarnya dan sebagainya, tapi masih bisa menjalankan bisnisnya, itu yang saya takjub sama beliau. Dan alhamdulillah saya juga dulu, Bib, saya pernah disampaikan sama almarhum Bapak, menyampaikan kepada saya, Imam, kamu nek dadi kiai, dadi kiai sing bener. Nek dadi ustad sing bener. Aja ngantekan kowe dadi kiai atau ustad atau apa, nggo ladeng mencari rezeki. Nah ini salah satu panutan nih Habib. Dan ketika itu memang saya tidak pernah kepikiran, Bib, saya dipanggil ustaz, dipanggil mungkin penyembuh atau apa, tidak pernah kepikiran ke arah sana gitu. Mungkin itu udah jalan hidupnya saya gitu. Karena memang
basically saya sama mungkin kayak Habib, mungkin basically-nya di dunia pendidikan yaitu bahasa Inggris dan sebagainya. Saya juga basically-nya juga di dunia penerbangan ini. Malah judulnya tiap hari seperti ini. Masya Allah, ya. Penerbangan yang dulu sekarang berkecimpung dengan orang-orang yang di dunia penerbangan. Iya, betul ya. Terbang itu sama terbang pilot yang suka ngeburin darah. Sekarang terbang pada ngiringin baca qasidah ketika sholat. Iya, masih nyambung berarti ya. Masih nyambung, masih tetap terbang ya gitu ya. Ya itu Masya Allah. Dan saya ngambil ilmunya dari memang almarhum Bapak itu, ini loh seperti ini dan sebagainya. Memang ketika saya menjalani itu lebih plong ya, kita ibadahnya, niat ibadahnya dan sebagainya itu tidak semata-mata mengharapkan seperti itu gitu, memang luar biasa gitu. Nah itu kami jalanin, alhamdulillah masih belajar, masih butuh bimbingan dari Habib juga gitu. Ya betul Ustadz, jadi kayak kondisi seperti sekarang ini mungkin orang melihat begitu, oh nyaman ya, dikenal orang, menjadi orang yang banyak orang yang tahu dan tapi di sisi lain ada ketika kita harus merenung dan sebagainya, ada kekhawatiran, ketakutan karena tanggung jawab yang sangat besar. Betul. Makanya saya ingat sekali ketika orang tua dulu, kalau abah saya memang beliau selalu yang menjadi tokoh idola dari abah saya itu adalah Uwais Al-Qarni. Beliau setiap kali menceritakan tentang Uwais Al-Qarni sambil meneteskan air. Betul. Sosok yang sangat takdim kepada ibunya yang beliau itu selalu mengatakan majhulun fil ardi wa mashhurun fis sama. Ini Uwais Al-Qarni. Nah, abah itu selalu mengatakan seperti itu. Jadi abah ini memang bahasa ininya tidak kepingin dia dikenal oleh orang lain. Dan ini memang tidak mau dia dikenal oleh orang lain. Dia lebih kepingin dengan kondisi seperti orang mengenal dia seperti biasa. Dan memang sampai akhir hayatnya memang seperti itu. Nah, keinginan kita juga sebenarnya sama, kepingin seperti itu. Tapi memang tidak semua orang itu harus dengan jalan yang mastur untuk tidak dikenal, tapi ternyata harus ada juga orang yang mungkin dikenal. Betul. Tapi yang dikenal ini harus membawa manfaat untuk orang lain. Kalau boleh milih ya pilihnya untuk tidak dikenal, lebih nyaman. Kalau tidak dikenal saya nyaman, saya mau makan di jalanan sama teman-teman. Betul ya. Sekarang mau makan di jalanan itu sama siapa? Paling nggak bawa anak. Kalau bawa anak kan buat alibi aja kan gitu. Apa nganterin anak kan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Inilah yang kita inginkan. Masya Allah. Dan ini ada beberapa pertanyaan lagi. Masya Allah, dengan berjalannya waktu, majelis juga sangat luar biasa, nambah banyak. Yaitu berdirinya Majelis Tanwil Qulub ya. Nah itu saat ini kan nyampe ribuan orang ya, dari mana aja gitu. Saya kalau pas lagi kumpul itu merinding kayak semut datang. Luar biasa. Nah itu awal mulanya berdiri itu gimana? Karena memang dari 1 orang 2 orang kumpul tadi sehingga ada inisiatif, oh gimana nih kalau mendirikan majelis? Iya. Jadi memang awal kan tentu yang sebagai cikal bakal awal kan ketika kita dulu di Taman Gading yang masih 4 orang sampai 7 orang di musola. Nah, setelah itu memang kita rajin untuk silaturahim. Dalam arti silaturahim di sini begini. Kita ada beberapa kegiatan di tempat-tempat lain, gitu loh. Jadi kayak kita bikin tempat-tempat di Cilacap, katakan nanti di Jeruk Legi kita ada, terus di wilayah Kesugihan kita pun rajin untuk hadir, terus nanti di mana kita sering hadir sampai ada rutinan di beberapa tempat. Maka ketika rutinan di Jalan Lombok yang waktu itu pun saya berpikir kembali, kenapa nggak harus saya tarik di tempat saya sendiri? Hanya kita tarik ke rumah, tapi yang di Jalan Lombok tetap masih jalan untuk yang seminggu sekali tetap. Tapi untuk selapanan kita tarik di tempat kami. Yang akhirnya inilah yang menjadi satu ide, karena kadang-kadang kalau lihat itu jamaah ketika pas acara itu kan kasihan saya di depan rumah, ya kan harus dipasang teratak. Belum kalau hujan, kadang-kadang pernah sampai saya itu nelongsonya itu ketika hujan besar, sementara air itu ngalir dari bawah. Nah mereka kan akhirnya kan basah semua. Gitu. Alhamdulillah saya ngerasain juga.
Saya karena sarungnya basah semua ngerasain, Beb. Itu yang menjadikan kita apa ya, nelongso gitu. Saya bersyukur ya Allah. Moga-moga kita memiliki satu tempat tersendiri. Amin. Dan luar biasanya saat ini ya, Beb. Alhamdulillah. Gedung sholawat ya, Beb. Sudah bikin gedung sholawat yang mungkin kapasitasnya ribuan itu bisa, Masya Allah. Itu juga sebuah proses yang kebetulan itu didorong oleh teman-teman, oleh saudara semua. Jadi bukan saya, tapi itu adalah kerja dari teman-teman semua, yang artinya teman-teman ini concern mereka. Kok kita kepengen punya tempat sendiri lah, kasihan kan kalau mereka harus kehujanan dan sebagainya. Alhamdulillah ya sekarang sudah berdiri, meskipun bahasa ininya belum selesai sampai finishing ya, belum sampai finishing, tapi memang besar sekali, sudah bisa digunakan ya, Beb. Masya Allah itu. 1.000 orang bisa muat ya, Beb. Lebih kalau 1.000 orang lebih, Masya Allah. Iya. Berarti dengan adanya gedung sholawat saat ini, insya Allah kalau memang pandemi sudah beres, itu akan menjadikan rutinan ya, Beb, ya. Betul. Rutinan di sana ya. Betul. Dan bahkan itu nanti tidak akan hanya rutin setiap selapangan. Kita akan adakan beberapa hal yang akan kita lakukan terkait dengan anak-anak muda, remaja-remaja. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif yang nanti mungkin akan kita rembuk secara bersama-sama. Apa sih yang kira-kira bisa kita jalankan yang selepas dari tidak hanya sekedar rutin. Kalau rutinan saja kan sayang kan, seperti itu kan. Betul. Maka akan kita manfaatkan untuk yang lain. Mohon doanya Ustaz. Insya Allah doa. Ini luar biasa ya. Terus mungkin rutinan seperti itu dengan banyaknya rutinannya di mana-mana dan sebagainya, aktivitas seperti itu, kira-kira ini nun sewu ini bahasanya ini. Jangan-jangan nanti istrinya bilang, waduh ini sibuk banget suami saya ini. iklan lewat. Iklannya lewat. Nah itu yang saya pertanyakan, dari pihak keluarga terutama istri dan anak sangat mendukung sekali tentunya ya, Beb ya. Itu karena ya inti dari keluarga kan justru di situ gitu. Ketika kita karirnya bagus luar biasa atau mungkin dikenal banyak orang nih, yang saya tanyakan cara membaginya untuk beliau-beliau ini gimana nih kayak gitu. Karena saya sendiri, Beb, saya sering ya banyaknya saya pergi ke sana kemari, kadang anak mungkin lihat saya itu mungkin protes kayak gitu. Ini ayah nggak pernah ada waktu buat saya dan sebagainya. Ini untuk Habib gimana? Iya, memang ini sebuah komitmen yang sudah saya sampaikan ke keluarga, artinya bahwa ketika kita ini sudah dianggap ditokohkan, katakan dianggap ditokohkan dan dikenal oleh masyarakat luas, maka karena mungkin beberapa orang yang membutuhkan kita, maka pihak keluarga sudah kita kasih pemahaman bahwa orang-orang seperti itu sudah bukan hanya milik keluarga, tapi juga menjadi milik umat. Artinya ketika sudah di dalam ruang hidup keluarga, berarti kita milik keluarga. Tapi ketika sudah di luar, kita adalah milik umat. Dan mereka alhamdulillah dari istri dan anak-anak mereka sudah sangat. Makanya kadang-kadang ketika posisi pas ada di rumah ya kita gunakan bukan dari sisi kuantitas pertemuan, tapi kualitas pertemuan dengan keluarga ini kan yang sangat penting. Karena kalau kuantitas kita sering ketemu setiap hari tapi cekcok setiap hari juga percuma artinya kan gitu loh. Tapi ketika ketemu sebentar pun tapi kalau menjadi suatu yang kualitas, ya syukur-syukur ketemunya agak lebih lama tapi kualitas lah. Ini yang kita bikin sebuah pertemuan yang kualitas. Kita ajak istri bersanda, anak-anak bersanda, ini kan sangat penting supaya nuansa kekeluargaan itu juga tetap suasananya lebih hidup. Iya, karena kalau semua kita pulang dan sebisa mungkin ketika pulang kita nggak bawa masalah. Iya. Jadi andai kata tuh ada masalah tidak kita bawa ke keluarga, kita ke rumah. Jadi mereka tahunya ya kita senang. Jadi nggak ketika pulang mereka ikut memikirkan malah ikut pusing, kasihan malah. Itu yang kita lakukan seperti itu. Ya, baik Bib, ini udah panjang lebar, saya sudah jadi tambah paham, tambah mengerti, dan mungkin para sahabat Klinik Hati Podcast juga banyak tahu nih tentang Habaib dan luar biasanya guru saya gitu. Nah ini mungkin ada kesan-kesan nih buat para Klinik Hati Podcast ya, para sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Ini mungkin
beliau akan memberikan suatu gambaran untuk anak-anak atau remaja atau mungkin dalam khususnya pandemi saat ini, jangan mudah putus asa dan sebagainya. Beliau mungkin akan memberikan saran atau gambaran ya kepada para sahabat dimanapun Anda berada. Kita dengerin pesan-pesannya beliau gitu. Yang penting dalam kondisi seperti sekarang ini itu tentunya karena kondisi pandemi ini kan sebuah pandemi yang global, maka kita tidak bisa lepas dari sebuah ikhtiar. Sebagaimana Allah juga perintahkan dalam segala hal kita harus ada ikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa ikhtiar bukan menjadi sebuah tujuan, tapi ikhtiar adalah sebuah proses, tapi yang menjadi tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi saat seperti sekarang ini, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasul, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikhtiar untuk urusan dunia maupun akhirat, sehingga nantinya semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tetap semangat, saya kira meskipun dalam kondisi seperti sekarang kita tetap semangat, kita juga harus senantiasa berkarya dengan apa yang kita bisa, yang akhirnya nantinya dari karya dan apa yang kita lakukan pun akan menjadi sebuah hal yang positif. Amin. Ini yang kita bisa lakukan, saya kira itu. Ya, terima kasih sekali ya Habib sudah meluangkan waktunya untuk bicara dan ngobrol secara belak-belakan di Klinik Hati Podcast. Semoga bermanfaat buat para sahabat sekalian, baik mungkin yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, maupun yang di kota-kota yang dia ada di kabupaten mana aja yang ada di Indonesia. Nah, ini beliau sudah memberikan gambaran, saran dan sebagainya. Tetap semangat, tetap ikhtiar, selalu berdoa, selalu berpegang teguh terhadap Islam dan sebagainya. Mungkin itu aja dari saya Ustadz Imam bersama Habib Abdillah Al-Jilani menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami punya kesalahan dan ucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.